يا من تحب محمدا عليه تبخل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hadis, air kencing manusia termasuk najis. Oleh karena itu, badan, pakaian, ataupun tempat yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak, maka itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersihkan diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya." Hadis riwayat Ad-Daruqutni dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Dari hadis tersebut cukup menjelaskan kalau kencing merupakan najis. Namun, pernahkah kalian mendengar kisah tentang sahabat yang meminum kencing dan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang adanya sahabat yang disebut-sebut pernah minum darah dan air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang banyak diceritakan, yang pertama adalah kisah Abdullah bin Az-Zubair. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhnya, Abdullah bin Az-Zubair, membuang darah bekas berbekam. Namun bukannya dibuang, tetapi malah diminum. Seperti hadis yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijamah atau berbekam. Lantas Nabi memberikan darahnya kepada saya dan berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka saya pun pergi dan meminum darah itu. Lalu saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu saya katakan, "Saya sudah sembunyikan darah itu." Nabi berkata, "Jangan-jangan engkau meminumnya?" Saya pun menjawab, "Iya, saya meminumnya." At-Tabrani menambahi, Nabi berkata, "Siapa yang memerintahkan kamu untuk meminumnya? Celaka bagimu karena manusia, celaka bagimu karena kamu." Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma juga menceritakan kisah lain. Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa Malik bin Sinan dalam perang Uhud telah menelan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari luka pipi beliau. Malik bin Sinan yang merupakan ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan dari Ibnu Qayyim. Al-Mubarakfuri menulis bahwa ayah Abu Sa'id Al-Khudri telah menyedot darah dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menelannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ludahkanlah itu." Malik bin Sinan menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meludahkannya." Kemudian dia berbalik dan berperang. Berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa ingin melihat seseorang dari penduduk surga, hendaklah ia melihat orang ini." Malik bin Sinan kemudian mati syahid. Selain darah, ada kisah yang tersebar mengenai seorang wanita yang meminum air kencing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui Hajjaj bin Muhammad, diriwayatkan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Al-Ahad wa Al-Matsani, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bejana dari batang pohon kurma tempat beliau kencing, lalu meletakkan di bawah ranjangnya. Kemudian datang seorang wanita yang bersama Barokah. Ia datang bersama Ummu Habibah dari Habasyah. Maka ia meminum kencing tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kencingnya. Maka mereka menjawab, "Barokah telah meminumnya." Maka beliau bertanya kepadanya, dan ia menjawab, "Aku telah meminumnya." Maka beliau bersabda, "Engkau telah menjauh dari neraka dengan suatu yang menjauhkan." Atau mengatakan suatu perisai, atau seperti ini maknanya. Lalu bagaimana menurut para ulama tentang najis atau haramnya darah dan air kencing? Beberapa ulama berpendapat bahwa kencing dan kotoran Rasulullah adalah suci dengan dalil hadis Umaymah dan Ummu Aiman tersebut. Alasannya, jika seandainya najis, maka tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka mencuci mulut dan melarang untuk melakukannya lagi. Tetapi beliau malah memuji akan dijauhkan dari neraka. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kencing dan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah najis. Menurut ulama, hadis Umamah tersebut lemah dan tidak bisa dijadikan hujah. Kalaupun kedua hadis tersebut sahih, maka tetap tidak menunjukkan bahwa itu suci, sebab mereka meminumnya karena ketidaksengajaan, dan beliau memberikan pujian tersebut atas kesabaran mereka. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang benar menurut jumhur bahwasanya darah dan sisa kotoran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah najis. Pendapat ini adalah keputusan yang diambil oleh orang-orang Irak, sedangkan Al-Qadi Husain menyelisihi mereka dan mengatakan yang lebih tepat semuanya adalah suci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih.
Sebagai umat muslim, tentunya kita sudah tahu bahwa di akhir zaman nanti akan ada sosok Dajjal yang akan keluar menyebarkan fitnahnya. Namun ternyata sejak zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang sempat disangka sebagai sosok Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin pergi menemuinya. Siapa orang itu? Mengapa orang-orang menganggap dirinya Dajjal? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup seorang anak laki-laki yang asalnya dari keluarga Yahudi. Anak laki-laki itu bernama Syafi ibnu Sayyad. Sejak masa kecil, Ibnu Sayyad mempunyai kekuatan yang unik, yaitu dapat membaca pikiran orang lain, sehingga pada masa itu orang-orang menganggapnya sebagai Dajjal. Penduduk di masa itu merasa tidak nyaman berada di dekat anak tersebut karena dia tampak menyembunyikan sesuatu. Mungkin karena latar belakangnya berasal dari Yahudi sehingga Ibnu Sayyad diidentikan dengan figur Dajjal. Semua ini berawal pada saat Ibnu Sayyad dan Abu Said dalam perjalanan antara kota Mekah dan Madinah. Ia mengadu kepada Abu Said terkait omongan orang yang menyebutnya Dajjal. Ibnu Sayyad kemudian berkata kepada Abu Said, "Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal tidak memasuki Madinah, sementara aku dilahirkan di sana? Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya anak. Dajjal kafir, sedangkan aku sudah masuk Islam." Kemudian Ibnu Sayyad juga berkata, "Namun demikian aku paling tahu Dajjal dan paling tahu tempatnya. Andaikan aku menjadi dia, tentu aku tidak membenci hal itu." Dari ucapannya itu, meski menolak disebut Dajjal, Ibnu Sayyad ternyata mengetahui sosok dan keberadaan dari makhluk pendusta yang bakal muncul di akhir zaman tersebut. Ahli inilah yang membuat orang-orang berprasangka kalau Ibnu Sayyad memiliki hubungan dengan Dajjal. Karena hal itulah orang-orang sering membicarakannya sehingga sampailah kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari beliau memutuskan untuk mencari tahu apakah Ibnu Sayyad ini benar-benar Dajjal atau bukan. Kemudian berangkatlah beliau SAW bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju desa di mana tempat Ibnu Sayyad tinggal. Seperti yang diriwayatkan dari jalan Az-Zuhri dari Salim bin Abdillah, saat tiba di desanya terlihat Ibnu Sayyad sedang duduk dan bermain-main dengan sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan memberikan pertanyaan untuk mengujinya. Ibnu Sayyad disuruh menebak apa yang ada di pikiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Sayyad pun menjawab, "Aduh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Lalu Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Sambil berlaku agak sombong, Ibnu Sayyad berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah SAW pun akhirnya berdiri dan pergi. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan kalau menyembunyikan kata aduhan. Namun Ibnu Sayyad hanya menebak separuh kata tersebut. Kemudian pada suatu hari ketika Rasulullah SAW pergi bersama Ubay bin Ka'ab, ia melihat Ibnu Sayyad sedang berbaring sambil mengigau perkataan yang tidak jelas. Rasulullah SAW mencoba mendekatinya secara diam-diam dari balik pohon. Namun tiba-tiba ibunya melihat Rasulullah SAW dan cepat-cepat membangunkannya. Rasulullah SAW pun berkata, jika ibunya membiarkan dia, maka perkara Ibnu Sayyad akan terungkap jelas. Keberadaan Ibnu Sayyad memang menimbulkan polemik, khususnya dalam pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Terlebih Rasulullah SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya. Dikutip dari Al-Manhaj, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kalau kisahnya muskil atau sulit dipahami dan perkaranya samar-samar, akan tetapi tidak diragukan bahwa dia termasuk Dajjal di antara para Dajjal, karena Nabi SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya, hanya diwahyukan tentang sifat-sifat Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad memiliki ciri-ciri yang memungkinkan. Karena itulah Nabi SAW tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya. Meski keberadaan Ibnu Sayyad sempat menjadi polemik pada masanya, namun tidak bisa dipungkiri sosok Dajjal yang asli pasti akan keluar di akhir zaman nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.